Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Teoritis tentang Subjek Hukum dan Anwal dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Yang pertama, subjek hukum. Subjek hukum adalah perbuatan manusia yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ketentuan syar'i. Perbuatan yang dibebani hukum dalam usul fikih dikenal dengan istilah mukallaf. Subjek hukum terdiri dari dua macam, yaitu manusia sebagai subjek hukum tersebut berkedudukan sebagai aqidain atau para pihak yang melakukan transaksi. Namun, agar aqidain dapat mengadakan bisnis secara sah, maka harus memenuhi syarat kecakapan atau ahliyah dan kewenangan wilayah bertindak di depan hukum. Pengertian dari subjek hukum menurut pasal 1 ayat 2 kompilasi hukum ekonomi syariah adalah perorangan atau persekutuan atau badan usaha yang berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban ketentuan subjek hukum dalam kompilasi hukum ekonomi syariah dituangkan dalam buku 1 tentang subjek hukum dan amwal. Pasal 1 pada butir 2 menyebutkan bahwa subjek hukum adalah orang, perseorangan, persekutuan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban. Selanjutnya dijelaskan pada pasal 2 ketentuan ini dalam pasal 1 ayat 1 perma berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, hukum pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Kemudian yang kedua, menggunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam kompilasi hukum ekonomi syariah sebagaimana dalam ayat 1. Yang selanjutnya, subjek hukum ini memiliki persyaratan yang harus dipenuhi, sebagaimana diuraikan pada pasal 2 tersebut yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama yaitu seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah adalah 18 tahun ataupun pernah menikah. Yang kedua, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam hal tidak dinyatakan taflis atau pailit berdasarkan putusan pengadilan. Subjek hukum perwalian. Dalam fikih Islam ada istilah al-waliyah, yaitu kekuasaan hukum yang pemiliknya dapat bertasarruf atau dapat disebut bertindak atas benda dan melakukan akad serta menunaikan segala akibat hukum yang ditimbulkan. Selanjutnya dalam amwal dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Al-amwal dalam perspektif ekonomi syariah berarti harta. Para fuqaha memberikan berbagai definisi tentang harta atau amwal. Sebagian dari mereka mendefinisikan sebagai sesuatu yang diinginkan oleh manusia dan boleh disimpan untuk tempo yang diperlukan atau suatu yang dapat dikuasai, disimpan dan dimanfaatkan. Pasal 17 yang membahas asas pemilikan amwal sebagai berikut, yang berisi amanah, infiradiyah, ijtimaiyah, dan manfaat. Lalu dalam pasal 18 membahas cara perolehan amwal, contohnya dengan cara pertukaran, perkawinan, hibah, wasiat, dan lain sebagainya. Selanjutnya pada pasal 10 yang mengatur tentang sifat kepemilikan amwal, seperti pemilikan yang penuh, pemilikan yang tidak penuh, pemilikan yang penuh tidak bisa dihapuskan, pemilikan syarat yang tidak penuh, dan pemilikan syarikat yang penuh ditaarufkan dengan hak dan kewajiban secara proporsional. Sekian yang dapat kelompok 2 sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.